Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazzama al-ahzaba wahdah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi. Jamaah salat zuhur Masjid Salahuddin yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah, siang hari ini masih diizinkan untuk melaksanakan salat zuhur secara berjamaah, dan kita lanjutkan sejenak mengkaji ayat-ayat di dalam Al-Quran. Siang hari ini kita lanjutkan pembahasan dari surat Yasin ayat 41 hingga ayat 44. Ayat-ayat ini merupakan lanjutan dari rangkaian ayat-ayat sebelumnya yang membahas tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang harus ditadabburi dan diimani. Apalagi di dalam ayat-ayat ini Allah mengingatkan kita bahwa keselamatan manusia itu adalah anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kemampuan, bukan karena kekuatan manusia itu sendiri. Allah mengingatkan kita, seandainya bukan karena rahmat Allah, tidak ada kehidupan di dunia ini. Karena pada saat itu Allah menurunkan musibah berupa air bah atau bencana yang dahsyat berupa tenggelamnya bumi selama beberapa hari. Pada saat penenggelaman bumi itu tidak ada satupun makhluk yang diselamatkan oleh Allah kecuali yang berada di dalam bahtera Nabi Nuh. Jadi seluruh makhluk yang ada di alam semesta sekarang nih, atau yang ada di bumi ini, baik yang di udaranya, yang di lautannya, termasuk yang di daratannya, di dalam tanahnya, itu adalah makhluk yang dulu diselamatkan oleh Allah melalui bahtera Nabi Nuh. Selebihnya binasa, termasuk keluarganya Nabi Nuh alaihissalam sendiri. Nah, Allah mengingatkan kita, jangan takabur, jangan sombong, apalagi mengingkari adanya kekuasaan Allah. Andai Allah tidak menyelamatkan manusia, maka tidak ada kehidupan setelahnya. Maka ayat ini diawali oleh Allah dengan mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ayatul lahum, dan di antara tanda kebesaran Allah lahum bagi mereka, bagi umat manusia adalah anna, bahwasanya kami, kata Allah, hamalna dzurriyyatahum, membawa atau menyelamatkan keturunan mereka, fil fulki, dalam bahtera, dalam kapal, al-mashhun, yang saat itu penuh sesak dengan makhluk hidup. Beda dengan teknologi zaman sekarang. Teknologi yang digunakan oleh Nabi Nuh alaihissalam ketika membuat perahu bukan teknologi mesin yang menggerakkan arah kapal itu kemana, tapi teknologi yang dipakai saat itu adalah teknologi yang amat sangat sederhana. Dalam beberapa riwayat disebutkan kapalnya Nabi Nuh itu tidak memiliki layar, apalagi baling-baling. Kapal itu hanya untuk menampung makhluk yang pada saat itu dengan izin Allah diizinkan masuk, naik ke dalam kapal tersebut secara berpasang-pasangan. Ada jantan, ada betina. Tidak hanya manusia, tapi juga semua jenis binatang yang biasanya, ya, harimau, singa itu mengkonsumsi apa? Memakan binatang seperti domba atau sapi. Tapi pada saat itu mereka damai, tidak ada yang dimakan. Dalam suasana genting itu Allah menghilangkan nafsu, rasa lapar, sehingga semuanya menjadi selamat, tidak ada yang dikorbankan. Apalagi manusia. Seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini dikumpulkan jadi satu di dalam bahtera. Maka al-fulk itu juga bisa diartikan kapal. Sebesar-besarnya kapal zaman sekarang tetap lebih besar daripada kapalnya Nabi Nuh. Karena kapalnya Nabi Nuh itu dari kayu.
otomatis kapasitasnya tidak sebanyak kapal zaman sekarang, tapi kok yo muat dan bisa berlayar hingga berlabuh. Itu kalau bukan karena kekuasaan Allah, udah pasti tenggelam, sudah pasti tidak terselamatkan. Kalau teknologi sekarang sudah canggih, setiap kapal dilengkapi dengan lambung kapal misalnya, disertai dengan baling-baling yang menggerakkan kapal itu mau kemana, ada pelampung, skoci dan seterusnya. Zaman dulu kapalnya Nabi Nuh itu hanya beberapa dak dan pembuatannya dengan peralatan yang amat sangat seadanya. Belum ada galangan kapal. Dan Nabi Nuh itu membuat kapalnya bukan di dermaga, bukan di pantai, tapi di tengah gurun. Maka banyak orang yang saat itu menyaksikan Nabi Nuh bekerja seorang diri, hanya dibantu dengan beberapa umat beliau yang menertawakan, menuduh Nabi Nuh sudah gila, sudah depresi. Masa bikin kapal kok di tengah padang pasir? Nanti mau didorong atau ditarik pakai apa? Itu bayangan mereka. Mereka tidak menyangka bahwa kapal itu sudah diproyeksikan akan datangnya satu bencana yang sangat dahsyat yang disebutkan oleh Allah dalam surat Yunus dan seterusnya, bahwa air itu bukan hanya dari atas, tapi juga wafarat tanur, memancar dari dapur-dapur mereka, dari atas, dari bawah, termasuk hujan berhari-hari, kiriman air bah dari berbagai macam arah. Allah mengingatkan kita, ingat masa di mana kapal itu menyelamatkan nenek moyang kalian. Meskipun kapal itu al-mashhun, penuh sesak, tapi tidak tenggelam. Walaupun kapal itu dimuati oleh semuanya masuk ke situ, tapi tidak tenggelam. Wa khalaqna, dan telah kami ciptakan, lahum bagi mereka, mimmislihi, dari yang seumpama al-fulk atau kapal itu, mayar kabun, segala jenis kendaraan yang dapat mereka tumpangi atau mereka kendalikan. Ayat ini secara tidak langsung menjadi cikal bakal atau inspirasi kendaraan di masa yang akan datang. Kendaraan pertama yang bisa digunakan sebagai sarana transportasi, memindahkan atau bahkan menyelamatkan manusia itu adalah bahtera Nabi Nuh. Sebelum itu nggak ada. Zaman itu, sebelum itu nggak ada. Zaman batu sekalipun belum ada kendaraan yang gelindingannya dari batu, nggak ada. Kendaraan pertama di dunia itu Nabi Nuh, yang bisa mengangkut manusia dengan jumlah yang sangat banyak. Tapi ayat ini secara inspiratif mengatakan bahwa nanti ada kendaraan yang seperti al-fulk yang bisa mengangkut, berfungsi untuk memindahkan. Kalau sekarang kan tidak hanya sebagai pengangkut, kendaraan itu sudah masuk dalam kategori apa? Ya, style dan seterusnya. Orang tidak lagi yang penting bisa berfungsi untuk mengangkut, mereknya apa, ya, jenisnya apa dan seterusnya, berapa cc dan seterusnya. Tapi kata Allah, kendaraan itu, semua kendaraan terinspirasi dari al-fulk, terinspirasi dari kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Kalau sekarang ada berbagai macam jenis, ada SUV, ada MPV, ada hatchback, ada city car, ada truk dan seterusnya. Tapi fungsinya sama. Mayar kabun, semua itu bisa dijadikan sebagai kendaraan. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apapun kendaraannya, walaupun diklaim oleh pabrik ini safety, atau kalau kapal tidak akan mungkin tenggelam misalnya, atau kalau mobil ini terkena benturan tabrakan airbagnya akan berfungsi, tapi tetap semua itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya apabila tidak disertai rahmat Allah. Banyak fakta kendaraan-kendaraan yang dilengkapi dengan keselamatan yang luar biasa,
tapi tetap tidak berfungsi apabila Allah tidak menghendaki. Maka sebelum kita mengendarai kendaraan dianjurkan berdoa. Subhanalladzi maha suci Allah, sakhkhara lana, yang telah menundukkan kami, hadza, kendaraan ini. Jadi kendaraan itu tunduk itu maksudnya bisa kita kendalikan. Kalau motor ya bisa kita kendarai, mobil bisa kita kendalikan, normal dan seterusnya. Itu karena dikehendaki oleh Allah. Gak ada hubungannya dengan mekanik, tapi murni betul-betul karena Allah yang menundukkan. Sebagaimana Allah menundukkan lautan, begitu pula Allah menundukkan daratan, sehingga kita bisa mengendarai. Ada banyak kendaraan yang masih baru, tapi entah itu yang nyopir ngantuk atau terburu-buru, hilang kendali. Hilang kendali berarti tidak bisa mengendalikan, akhirnya membahayakan diri sendiri dan orang lain. Jadi ketika kita berangkat misalnya tadi dari rumah sampai di tempat ini, nanti pulang kembali ke rumah dalam keadaan selamat, itu bukan karena kendaraan yang kita pakai, melainkan karena Allah yang mengendalikan. Wa inna sya', nah ini yang perlu kita pahami. Dan jika kami menghendaki, pokoknya kalau kami yang menghendaki, kata Allah, nughriqhum, kami tenggelamkan mereka, kami akan tenggelamkan mereka. Tidak ada satupun yang selamat. Fara sarikhalahum, dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Walahum yunqadun, dan mereka tidak akan mungkin bisa selamat. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kendaraan bukan karena mesinnya, bukan karena kondisi barunya. Bukan berarti kalau baru itu anti mogok, kalau baru itu pasti aman, belum tentu. Kalau Allah menghendaki pada masa itu kami tenggelamkan perahu itu, perahunya itu zaman dulu belum ada silen ya. Silen itu semacam lem anti bocor atau bahkan plat, belum ada plat. Zaman Nabi Nuh itu pakai kayu seadanya, belum ada gergaji, Pak. Jadi pakai alat seadanya lah. Mungkin kalau ada besi atau kapak, ya itu. Ini kan kendaraan rawan bocor. Kalau sekarang mungkin teknologinya canggih, anti bocor, bahkan ada semacam bandulan itu yang menyeimbangkan kapal. Walaupun gelombang sangat tinggi, tapi kapal itu tetap stabil, ada gimbalnya. Tuh perahu sekarang, kapal sekarang. Kalau zaman dulu tidak ada gimbalnya, belum ada penyeimbangnya, tapi kok yo selamat, walaupun bumi ini tenggelam hampir 2 bulan lamanya atau lebih dari itu. Nah, illa rahmatam minna, kecuali karena rahmat dari kami, wa mata'an, dan kenikmatan yang kami anugerahkan kepada mereka atau kesenangan yang kami berikan kepada mereka, ila hinin, sampai masa atau waktu tertentu. Ini inti dari ayat-ayat yang kita bahas adalah ayat ke-44 ini. Illa rahmatam minna wa mata'an ilahin, kecuali karena rahmat dari kami untuk memberikan kesenangan kepada mereka pada masa tertentu. Ayat ini tidak hanya berlaku pada umat atau zaman Nabi Nuh, melainkan juga berlaku hingga masa-masa yang akan datang yang berkaitan dengan kendaraan. Kita setiap hari lewat ring road ya, ring road timur kah atau ring road utara, itu kan ribuan kendaraan tiap hari. Apalagi nanti tol di depan kita ini, wah tambah banyak lagi di Jogja. Biasanya orang itu kalau mengendarai kendaraan, apalagi kendaraannya agak besar cc-nya, itu emosinya tidak bisa stabil. Nyalip dikit panas, apalagi sampai disenggol, bisa temperamennya naik sekian ratus derajat. Maka penting kalau kita kembali ke ayat ini, kaitkan segala sesuatu karena rahmat Allah. Kalau kita berkendara karena rahmat Allah, selama dalam perjalanan ingat Allah, selama dalam perjalanan berzikir kepada Allah, nggak akan panas, tidak akan terprovokasi, tidak akan gampang terpancing emosi kita. Salib yos kono-kono gitu, kita tetap jalan.
Karena kadang ada orang yang sudah berhati-hati, sudah lajur kiri misalnya, jalan pun 60 sampai 80 kpj, tapi di luar kendali ternyata ada kendaraan yang ngawur, yang ngasal, sehingga mencelakakan orang yang sudah di jalur yang benar, seperti kemarin di Piungan itu. Maka kita perlu menyadari bahwa dalam kondisi safar atau ketika kita berkendara itu banyak sekali atau dekat sekali dengan yang namanya potensi bencana, potensi bahaya. Korlantas itu kan pernah merilis ya, jumlah penyebab kematian penduduk Indonesia itu 40% ke atas itu disebabkan karena di jalan, kecelakaan. Bukan di rumah, tapi di jalan. Tidak sedikit, entah ada yang individual, misalnya motor, kecelakaan tunggal, ada istilah adu banteng, ada juga bencana massal. Satu pesawat terjatuh, satu kapal tenggelam, satu bis tabrakan terbakar misalnya, korbannya langsung banyak. Maka illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Keselamatan itu bukan karena jenis kendaraan yang dipakai apa, bukan. Atau drivernya jago ini, saudaranya Valentino Rossi, bukan. Banyak orang jago malah ngelundung banyak. Meskipun lewat jalan itu tiap hari nek wayahe, karena yang namanya sial itu tidak ada di dalam kalender ya. Hari sial tidak ada di dalam kalender. Jadi kita itu tidak bisa lepas dari rahmat kasih sayang Allah, terutama dalam perjalanan. Karenanya diharapkan ketika kita keluar rumah baca doa, selama dalam perjalanan zikir, agar kita diberikan perlindungan oleh Allah dan keselamatan dari mulai berangkat sampai kembali. Dilalah misalnya sudah baca tawakal, sudah zikir, kok tetap mengalami kecelakaan, itu ya takdir, tidak bisa dihindari. Tapi paling tidak dalam kondisi seperti itu, misalnya meninggal dunia, insya Allah dalam kondisi yang husnul khotimah. Atau kalaupun dia mengalami musibah kecelakaan, biasanya tidak sampai kondisinya terlalu parah, ya mungkin memar dikit lah atau lecet dikit, tidak sampai betul-betul ringsek. Itu karena pertolongan dari Allah. Nah, pertolongan Allah berupa keselamatan bagi para pengendara, termasuk kendaraan massal di masa Nabi Nuh hingga masa sekarang itu, para mufassir menjelaskan adalah murni campur tangan Allah. Maka kita tidak boleh sombong, mentang-mentang seisinya gede, mentang-mentang kendaraannya masih baru, anti trouble dan seterusnya, terus ya-yaan atau terlalu banter, bahaya itu. Tetap harus mengingat Allah dan menjadikan kendaraan itu sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat-ayat Allah yang lainnya insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan beberapa ayat yang sudah kita pelajari ini bisa kita jadikan sebagai inspirasi untuk semakin menguatkan keyakinan kita akan kuasa Allah dalam segala hal. Barakallahu fikum. Mari bersama kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.